Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersa FM, terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Dialog Spesial di Ruang Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada Menyapa Garut. Dan ini adalah sebuah kerjasama yang sinergis yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa membangun kerjasama yang begitu luar biasa bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada. Dan Alhamdulillah Mitra FM pada hari ini seperti yang sudah kita sampaikan dari beberapa hari kemarin, bahwa pada hari ini kita akan hadirkan, kita bertemu kembali dengan Dr. Yuli Wulansari SPDP Mitra FM. Alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Beliau ini adalah dokter spesialis dermatologi, apa ini? Dermatologi spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Intan Husada ya. Dermatologi apa ya? Kalau P-nya apa ya? Kita langsung lah bersama dengan Dokter Yuli aja. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita akan mengupas tentang pentingnya tabir surya untuk melindungi kulitmu. Seperti apa dan bagaimana Anda boleh simak, dan juga Anda boleh interaktif bersama kami di 0812 99881037. Jangan lupa ya, Mitra silakan 0812 99881037. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kang Ardi. Masya Allah, suara lembut nan indah hadir kembali Mitra FM ya. Ini pasti udah banyak yang kangen nih sama dokter Yuli nih. Aduh, luar biasa, alhamdulillah ya. Dokter, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan ya, bisa hadir di sini dan tentunya bisa memberikan pencerahan atau pengetahuan kepada masyarakat ya, terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu bukan cuma secara dalam tapi secara fisikly juga harus dijaga ya. Apalagi sekarang itu yang namanya drakor itu sudah menjadi tren ya. Pengen glowing gitu kan. Ini urusannya dengan SPDP Mitra FM ya. Luar biasa. Dokter, SPDP dulu sih pernah ditanya juga ya. SPDP itu kan kalau dulu tuh kalau Dokter Haji Yanto itu SPKK ya, SPKK. Dan sekarang diganti menjadi SPDP, spesialis dermatologi dan venereologi. Nah itu yang saya lupa. Dermatologi sih masih ingat tadi. Cuman dia mata teh alas setekat tinggal. Allahu Akbar. Aduh, faktor U ini dok. Baik, dokter sehat ya terus ya. Alhamdulillah. Nampak sehat, nampak segar, nampak cantik Mitra FM Dokter Yuli ini, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita itu terakhir berjumpa kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya. Tidak salah, 1 bulan lebih lah. Satu waktu itu sama Dokter Rijal ya, bisa hadir di sini. Mitra FM Dokter Yuli bisa pernah hadir di sini juga mengupas tentang kesehatan kulit. Yang jelas Mitra FM waktu itu beliau datang dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Garut, Masya Allah, bersama dengan Dokter Rijal waktu itu ya. Alhamdulillah. Dan saat ini ternyata beliau bertugas juga di Rumah Sakit Intan Husada, dapat tugas dari RSIH untuk memberikan informasi yaitu terkait dengan pentingnya tabir surya untuk melindungi kulitmu. Nah dokter, sebelum kita interaktif nih ya, karena ada banyak materi yang ingin saya kupas, saya sampaikan juga. Mungkin sebagai prolog, sebagai pengantar, silakan dokter. Baik. Kang Ardi, saya sapa dulu ya untuk para pemirsa Rex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk para pendengar setia Radio Rex. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan kembali kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani para pendengar Radio Rex dengan materi-materi tentang kesehatan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Kebetulan Kang Ardi kemarin untuk Ikatan Dokter Indonesia. Semoga kami para dokter selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya untuk saya sendiri, untuk masyarakat Garut. Dan masyarakat Garut juga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi sekarang sesuai dengan topik saya akan memberikan materi tentang sunscreen ya Kang Ardi. Jadi Indonesia itu negara yang terletak di Khatulistiwa. Nah, otomatis dengan letaknya itu untuk paparan sinar matahari lebih banyak, gitu ya, Kang Ardi. Nah, sinar matahari ini sendiri terdapat dua sisi, dua efek. Tentu efek yang menguntungkan dan merugikan. Jika diberikan dengan dosis yang sesuai, tentu memberikan manfaat. Jadi sebenarnya untuk sinar matahari ini bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh atau kekebalan tubuh ya, para pendengar Radio Rex. Tapi jika terlalu berlebihan itu akan memberikan efek samping. Nah, efek sampingnya apa saja? Itu ada jadi misalnya bercak hitam di kulit ya.
kemudian penuaan kulit secara dini, kemudian juga yang paling berbahaya itu kanker kulit. Nah, jadi mengapa sinar matahari itu bisa memberikan efek tadi ya Kang Ardi? Karena sinar matahari ini mengandung berbagai macam jenis sinar. Salah satunya adalah UV atau ultraviolet. Itu jumlahnya sekitar 10% dari seluruh kandungan sinar matahari. Itu ada apa saja? Ada UVA, ada UVB, dan UVC. Nah, masing-masing berbeda-beda untuk karakteristiknya, untuk panjang gelombangnya. Untuk UVA sendiri itu jumlahnya sekitar 95% Kak Ardi. Jadi dari keseluruhan sinar UV. Dan itu akan terus-menerus secara frekuensinya itu secara konstan akan terus dipancarkan mulai dari pagi sampai terbenam matahari. Akan terus-menerus, dan dia dapat menembus lapisan kulit lebih dalam karena panjang gelombangnya lebih panjang dibandingkan yang dua yang lainnya. Dan dia bisa menembus kaca, bisa menembus lapisan ozon, bisa menembus awan. Jadi jangan tenang misalnya misalnya mendung gitu misalnya ya, nggak panas misalnya, nggak pakai sunscreen, jangan salah gitu. Tadi UVA tetap bisa masuk Kang Ardi gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang UVB itu dia panjang gelombangnya lebih pendek tapi energinya lebih besar. Nah, UVB ini tapi tadi sebagian besar dia tertahan di ozon, di lapisan atas, dan dia tidak bisa menembus kaca. Perbedaannya dengan yang UVA. Nah, efeknya kalau UVB ini lebih ke sunburn kalau bahasa Inggrisnya. Jadi reaksi kebakar, misalnya ada yang ke pantai lama lupa nggak pakai sunscreen, terus misalnya atau nggak dioles lagi sunscreennya jadi merah, kebakar, bahkan misalnya sampai bikin ada gelembung isi cairan. Nah, yang terakhir ada UVC. Nah, UVC ini untungnya ini dia jumlahnya paling sedikit, sekitar 1%. Untungnya dia tertahan di ozon semua. Kalau enggak tuh bisa jadi mutan semua nanti manusia. Di bumi dia tertahan semua, untung tidak masuk ke lapisan bumi. Dia energinya paling besar, seperti itu Kak Ardi. Oh ya, tadi untuk UVB sendiri kan, kalau UVA tadi terus menerus ya dari pagi sampai sore. Untuk UVB sendiri ada waktunya. Jadi dia peaknya itu atau sinarnya intensitasnya paling tinggi itu sekitar jam 10 sampai jam 2 siang begitu Kak Ardi. UVB. Kalau UVA terus menerus. UVA terus. Terus walaupun misalnya mendung itu tetap kena kita. Kalau UVB ada peaknya gitu. Ada intensitasnya. Nah, kemudian apa fungsi sunscreen ini? Seperti apa dari katanya sun, matahari, screen, tabir. Nah, jadi fungsinya itu tadi untuk mengurangi atau melindungi efek merugikan dari sinar matahari. Gitu. Fungsi dengan cara diserap sinar mataharinya atau dipantulkan atau disebarkan begitu Kang Ardi. Gitu. Dok, ada istilah sunscreen, ada juga saya sempat dengar tuh sunblock. Nah, sunscreen sama sunblock itu sama? Nah, jadi gini Kak Ardi, kalau misalnya dari jurnal-jurnal ilmiah kedokteran itu selalu memakai istilah sunscreen, tidak ada sih istilah sunblock. Tapi orang awam itu mengenalnya jadi begini Kak Ardi. Sunscreen itu ada dua jenis ya Kak Ardi. Siap. Ada yang namanya kalau sekarang tuh organik dan inorganik. Nah, yang organik nama lainnya kimia, yang inorganik nama lainnya fisika. Nah, kalau yang organik itu tadi fungsi mekanisme kerjanya dalam menangkal matahari itu dengan cara menyerap. Nah, orang awam itu taunya sunscreen itu yang organik menyerap, sedangkan sunblock ngeblok, dipantulkan, nama lainnya dari kimiawi, tapi itu rada istilah itu kalau secara di jurnal ilmiah sih tidak ada gitu. Kalau di jurnal-jurnal ilmiah kedokteran itu untuk tabir surya ini dikenal dengan istilah sunscreen. Tapi orang awam mengenal juga dengan sunblock begitu kan. Berarti dengan kata lain eta keneh maksud nama eta keneh. Iya, mitra SPM. Tapi mitra SPM yang benar itu adalah sunscreen ya. Iya, betul. Jadi kalau Anda misalkan beli ke mana, misalkan bisa konsul, bisa ke RSIH atau ke Dermawan itu, Anda itu tanya itu sunscreen. Ulah sunblock. Oke, dokter, lanjut nih. Apa yang dimaksud tadi? Memang dokter sudah menyampaikan secara global, secara global ada UVB, UVA dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian masuk ke tabir surya. Nah, yang dimaksud dengan tabir surya itu sendiri seperti apa? Mungkin lebih spesifik lagi dok. Jadi tabir surya itu kalau pengertiannya itu bahan yang digunakan untuk tadi mengurangi efek buruk dari sinar matahari ya, baik itu tadi fungsinya dengan cara diserap sinar mataharinya atau disebarkan dan dipantulkan cahaya mataharinya, sehingga begitu
menyampai ke kulit itu dosisnya berkurang gitu Kang Ardi. Misalnya tadinya dosisnya satuan cahaya itu foton, misalnya matahari dosisnya 100, begitu kena kulit karena dilindungi si sunscreen, jadi misalnya berkurang jadi 10 misalnya gitu. Sedangkan kalau nggak dilindungi kan langsung dosisnya segitu nempel ke kulit, dan pasti tadi menghasilkan efek macam-macam, mulai dari kulitnya jadi ada bercak-bercak hitam, penuaan kulit, penuaan dini gitu, sampai kanker yang paling bahaya. Dok, orang petani di sawah ya, dari mulai pagi tuh, dia mah dapat apa namanya itu UPA, UPPT full gitu. Dihantam semuanya. Dok. Nah, sampai kan buligir gitu kan, cuma tinggal kolor ya, hungku ngeceruk gitu kan, apa namanya macul. Tapi kalau kita perhatikan jarang sakit gitu kan, jarang terjadi kendala-kendala. Paling ya tangannya jadi bararengkak, bararadag, terus karapalan gitu loh. Nah itu gimana dok? Ya tadi kan matahari. Dan sekarang masa iya sih petani pakai sunblock? Oke. Tadi kan gitu Kak Ardi, matahari itu punya dua sisi. Nah, yang pertama manfaat sama kerugian. Kalau dosisnya cukup jadi ngasih manfaat. Kayak tadi manfaatnya justru benar kata Kak Ardi. Kok malah sehat-sehat gitu ya, karena aja gitu. Karena si vitamin kayak matahari ini meningkatkan daya tahan tubuh Kang Ardi. Gitu, makanya dianjurkan juga kan untuk berjemur, apalagi pas kemarin usum Covid ya Kang Ardi, dianjurkan sekali untuk berjemur. Nah, sekalian aja ya dibahas tentang berjemur. Jadi berjemur yang bagus itu cukup 2-3 kali seminggu Kang Ardi. 2-3 kali seminggu. Sekitar jam 9-an. Itu juga nggak usah lama-lama, 5 menit sampai 15 menit. Dok, kalau misalkan orang sering lalu lalang atau tugasnya itu kerjanya itu di jalan, kayak macam ojol atau siapapun lah, atau apa namanya tukang dorong gitu kan, atau misalkan apalah pokoknya, yang notaben dia itu berjualan di tengah terik matahari gitu, walaupun dia pakai baju dan sebagainya lengkap gitu loh ya, tapi kadang-kala ada yang pakai tangan pendek dan nah itu bagaimana dok? Nah gitu bagusnya memang kan untuk perlindungan matahari ini bukan sunscreen saja Kang Ardi, tadi ada payung, kacamata, tentu saja baju. Nah, baju ini macam-macam Kang Ardi. Pengaruh dari warna, dari ketebalan, dari bahan itu berpengaruh ke fungsi dia untuk melindungi dari sinar matahari. Jadi warna baju paling bagus untuk menangkal dari sinar matahari itu warna hitam, biru dan merah Kang Ardi. Bukannya hitam tuh menyerap? Enggak, iya itu karena diserap jadi nggak masuk, malah diserap sama si bajunya. Jadi hareudang tuh. Tapi emang hareudang. Nah, alternatifnya nu berem ada merah atau biru. Merah atau biru. Terus warna juga ngaruh, makin gelap makin bagus gitu. Jadi misalnya merah tua berarti lebih bagus daripada yang merah muda, merah ece gitu. Sementara kalau putih? Nah putih kurang bagus, justru putih pastel itu kurang bagus. Jadi lebih bagus untuk menangkal sinar matahari itu biru, hitam, merah. Justru malah di luar negeri itu ada label di baju itu. Labelnya namanya UPF. UPF itu UV Protection Factor. Jadi ada angkanya si baju ini berapa bisa melindungi dari matahari. Bagusnya itu kalau dari saran dari jurnal ilmiah tuh minimal 40 kalau baju itu. Di Indonesia mah belum ini ya, belum ada kayaknya untuk labeling itu. Itu tadi dari warna ya Kang Ardi, dari bahan. Nah, bahan-bahan yang bagus itu misalnya yang si kerapatan kainnya rapet gitu Kang Ardi. Contohnya rayon. Kan rayon enak dingin lagi kan, rayon. Katun, polyester gitu ya. Nah, bahan-bahan hiliwir ada kurang bagus. Yang nerawang kayak misalnya bahan sifon yang kayak gitu kurang bagus. Itu ketebalan. Terus juga ngaruh Kari misalnya kena basah bajunya berkurang. Jadi misalnya lagi main air, nah itu berkurang si fungsi perlindungan ke badan si baju Atau misalnya ke stretch ketarik bahannya itu juga jadi mengurangi fungsi dari baju sebagai pelindung dari UV. Nah tadi bagusnya mah kayak petani yang tidak mungkin gitu tidak terkena matahari karena kerjanya di situ. Nah bagusnya pasti harus pakai sunblock, disarankan pasti harus pakai ya sunblock kalau bisa. Terus pakai baju yang ini tertutup. Kalaupun nggak pakai sunblock gitu, karena tangannya penuh dengan lumpur gitu kan. Kemudian bajunya tangan panjang, kaos panjang. Gitu. Nah itu tadi bahannya pilih tadi bahannya katun, rayon. Warnanya yang tadi biru, kan? Biru merah misalnya kan yang disarankan. Terus pakai sarung tangan lah, pakai sarung tangan, pakai dudukui, topi, betul. Udah bagus. Saya sih sering melihat kalau para petani itu pakai warna biru, warna merah, apalagi sekarang menjelang 2024 ya.
Sering mereka kaos gitu. Dibagikan ke partai. Allahu Akbar. Untung ya. Pas lagi warnanya biru merah. Aduh, Gusti Agung. Ngekoneng oke gitu kan. Berem. Aduh, Gusti Agung. Dok, kenapa kita harus menggunakan tabir surya? Untuk wajah, ini spesifik banget untuk wajah. Jadi tabir surya itu tidak hanya untuk wajah, Kang Ardi. Terutama diutamakan yang misalnya tidak terlindung baju, itu diutamakan harus dioles gitu kan. Kayak saya ini sekarang pakai tangan pendek, otomatis kan harus pakai gitu. Nah, mengapa harus pakai tabir surya tadi? Karena matahari itu punya dua sisi tadi, manfaat dan kerugian. Nah, tadi kan sekitar jam 9 bagus tuh buat apa? Buat jemur, tapi sekitar berjemur sekitar jam 10 sampai jam 2 tuh lagi apa tadi yang UVB itu lagi peak-peaknya, lagi intensitasnya tinggi. Yaitu cara mengurangi efek kerugian dari matahari itu tadi harus pakai sunscreen. Ya tadi untuk mencegah tadi bercak hitam, penuaan kulit sama kanker kulit gitu, Kang Ardi. Oke. Iya, siap. Mitra SFM, kami informasikan untuk Anda barangkali ada yang ingin dikonsultasikan terkait dengan kesehatan kulit Anda, silakan di sini mumpung ada spesialisasinya nih, SPDP Mitra SFM ya, dermatologi dan venerologi. Sekarang dari kolegium malah mau ditambah estetik, jadi dermatologi, venerologi dan estetik. Mungkin nanti lulusan berikutnya. SPDVE. Masya Allah, ini luar biasa nih. Dr. Yuli Wolansari, luar biasa. Mitra SFM ya, mantap. Anda ingin berkonsultasi terkait dengan kesehatan kulit, Anda boleh datang ke Rumah Sakit Intan Husada ya. Atau mungkin Anda bisa cek-cek di Instagramnya Dermawan ya. Dermawan itu boleh Anda bisa cek-cek di situ, bisa konsul juga langsung dengan Dr. Yuli ya. Tapi yang jelas kita harapkan untuk Anda bisa konsultasi, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Intan Husada. Beliau ini melaksanakan prakteknya di hari Selasa sampai dengan Kamis, Dok ya? Senin, Selasa, Kamis. Oh, Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa dan Kamis. Ya. Jam 2 sampai setengah 4. Jam 2 sampai setengah 4, jam 14 sampai dengan jam 15.30 Mitra SFM ya. Untuk pendaftaran polikliniknya Anda bisa kontak di 0812 1111 5272. Sekali lagi untuk pendaftaran polikliniknya Anda boleh 0812 1111 5272. Saran saya sih Anda lebih baik menyimpan nomor tersebut ya, karena satu kali satu waktu ketika Anda berkebutuhan sakit perut, nyeri huntu, nyeri hulu gitu kan, atau Anda mungkin ada apa gitu, ada bercak-bercak di kulitnya, ada gatal-gatal dan lain sebagainya, seperti halnya kemarin saya tuh di sini, Dok, tok gitu, tok. Itu gara-garanya muncul seperti itu, ngurusin kucing, telinganya ada jamurnya, saya langsung nggak pakai apa gitu, langsung pakai ini, pakai apa namanya itu, salep skebis apalah gitu ya. Tek. 3 hari si kucing oke gitu kan. Saya kok jadi gatal, saya bilang kenapa. Saya pikir mungkin itu dari apa, bisa memang bisa. Virus kucing nempel ke manusia. Bisa jadi jamur, bukan virus ya, lebih ke jamur. Oh, jamur. Tapi saya tuh udah beres tuh langsung cuci tangan pakai sabun gitu loh. Nah, kenapa saya bisa jadi kena hampir 2 minggu, Dok? Sama dokter Yanto juga kunaon. Aduh ya Allah. Akhirnya saya dikasih obat apa ya, ketono apalah, ketokonazol. Alhamdulillah, Dok, seminggu sembuh. Alhamdulillah. Pas begitu seminggu sembuh saya nyejungkel. 2 minggu nggak ngantor. Aduh ya Allah ya Rob. Oke, kita lanjut lagi. Mitra SFM, sekali lagi Anda boleh chat kami, boleh tanyakan ke kami 0812 9988 1037 untuk interaktif bersama kami. Silakan Anda, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan kesehatan kulit, atau mungkin Anda ingin bertanya tentang tabir surya untuk melindungi seperti apa dan bagaimana. Anda boleh tanyakan ke sini ya. Dok, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan tabir surya? Tapi tahan dulu, Dok, kita jeda komersial break dulu ya. Tetap bersama kami di 103,7 Rex FM Garut, Mitra SFM, tentunya bersama kami di dialog interaktif spesial di ruang kesehatan bersama Rumah Sakit Intan Husada. Rumah Sakit Intan Husada, kami berikan apa yang akan terjadi ketika kita tidak menggunakan tabir surya? Nah, ini seperti apa dan bagaimana? Iya. Jadi tadi seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, Kang Ardi, pertama sinar matahari ini ada efek ke bertambahnya pigmentasi pada kulit, Kang Ardi. Pigmentasi apa itu? Jadi efeknya bisa jadi timbul bercak-bercak coklat, misalnya pada wajah. Kalau bahasa Sunda mah hunung gitu ya, hunung. Misalnya, dan nama ilmiah itu melasma. Nah, melasma itu kan faktornya banyak, mulai dari genetik, ada hormon. Nah, ditambah matahari bisa jadi tambah parah gitu.
Terus yang kedua efeknya ke penuaan dini Kang Ardi itu ya, pasti kan apalagi ibu-ibu bapak-bapak juga sekarang ya nggak mau kan keriput sebelum waktunya gitu kan. Kalau penuaan itu kan memang secara alamiah terjadi ya Kang Ardi. Siap. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu penuaan secara kronologis gitu. Jadi memang secara alamiah terjadi, tapi dengan matahari itu jadi dipercepat. Dulu teh sempat saya lihat ada gambar supir truk, satu sisi kan dia satu sisi wajah kan dekat sama kaca mobil, yang satu lagi kan di sebelah sini. Nah, dia teh bisa beda banget yang sisi kiri dan kanannya. Nah, yang tidak terkena matahari langsung sama yang kena matahari langsung. Yang tidak kena matahari adalah keriput, tapi keriput-keriput halus. Nah, yang langsung kena matahari itu keriputnya besar-besar, kulitnya menebal gitu ya. Kusam. Nah, itu bisa dijadikan gambaran gitu. Kalau misalnya kita tidak pakai tabir surya ya penuaan dini seperti itu. Penuaan dini. Nah, yang ketiga itu tadi kanker kulit. Nah, saya dapat beberapa pasien ada ya memang pekerjaannya petani kebetulan. Nah, itu timbul ada semacam seperti bercak merah di dahi misalnya, di pipi. Nah, itu awalnya kecil, lama-lamaan membesar, dan ternyata itu adalah salah satu jenis kanker kulit yang sering terjadi memang, namanya basal cell karsinoma atau karsinoma sel basal. Nah, itu gara-gara paparan matahari dan jangka waktu lama, yaitu tadi terutama pada orang-orang yang kerjanya atau aktivitasnya terus-menerus di bawah sinar matahari. Nah, gitu. Jadi makanya itulah pentingnya dari tabir surya tadi untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi begitu. Oke. Jadi berarti penting banget ya. Banget, makanya gitu Kang Ardi. Nah, sekarang para pemirsa atau pendengar setia Radio Rex, mulai dari sekarang tiap hari pakailah sunscreen gitu. Mulai dari sejak dini, bahkan dari usia bayi di atas 6 bulan sudah dianjurkan Kang Ardi. Gitu, pakai sunscreen. Iya, di atas 6 bulan sudah mulai. Dok, kalau jenis sunscreen ini, kalau misalnya hand body itu maksudnya sunscreen bukan? Hand body kan macam-macam Kang Ardi. Ada yang pelembab, ada yang memang sunscreen isinya gitu. Nah, ketika kita untuk amannya, mendingan pakai hand body pelembab atau mendingan pakai hand body sunscreen? Nah, dua-duanya Kang Ardi bagus. Jadi pelembab dulu. Nah, pelembab kan fungsinya tergantung jenis kulit sebenarnya Kang Ardi. Kalau misalnya kulitnya kering, bagusnya pakai pelembab dulu. Nah, habis mandi bisa pelembab dulu. Habis itu timpa sama sunscreen begitu Kang Ardi. Itu beda. Ada nggak yang formulanya sama gitu? Jadi satu kali pakai, nggak usah ada double. Bisa, misalnya sunscreen dilengkapi dengan bahan-bahan pelembab. Ada kan sunscreen juga macam-macam. Produk memang ada produk yang seperti itu. Disertai dengan pelembab begitu. Dan sunscreen yang dianjurkan nilai SPF-nya itu 30 Kang Ardi begitu. SPF itu apa? Singkatan dari Sun Protection Factor. Nah, jadi sekarang saya masuk aja ya. Jadi cara memilih tabir surya gitu. Pertama pakailah tabir surya yang aman dan nyaman kita pakai. Karena harus kita pakai tiap hari kan, otomatis harus yang nyaman yang kita pakai. Siap. Karena si sediaan tabir surya kan macam-macam, ada yang bentuknya lebih lengket, misalnya ada yang lebih ringan gitu. Pakailah yang sesuai jenis kulit kita. Kemudian yang kedua tadi pakai yang namanya broad spectrum. Jadi broad spectrum teh apa Kang Ardi? Broad spectrum itu yang melindungi terhadap UVA dan UVB gitu. Jadi kalau UVB itu dapat ditandai dengan nilai SPF, pada sunscreen ada tulisannya. Kalau UVA itu dengan PA tulisannya. PA +1 +2 +3 misalnya, harus pakai yang seperti itu. Terus dipakai 15-30 menit sebelum beraktivitas bagusnya ya. Dan lebih idealnya lagi, apalagi misalnya kita keringatan, aktivitas banyak, si sunscreen itu harus diulang Kang Ardi pengolesannya tiap 2 jam. Gitu. Misalnya jam 7 pakai, jam 9 pakai lagi, jam 11 oles lagi gitu Kang Ardi. Karena efektivitas dari tabir surya itu makin lama makin turun, apalagi kalau misalnya tadi aktivitas banyak, keringetan, kena air tuh berkurang gitu sih. Makanya pakailah juga, ada satu lagi tabir surya bagusnya yang water resistant, jadi tahan air gitu. Nah, untuk pakainya sendiri nih udah benar nih, udah pakai sunscreen, tapi ternyata jumlahnya kurang Kang Ardi. Jumlahnya juga harus cukup ya. Siap. Pemirsa Radio Rex. Udah pakai nih. Dari penelitian dari jurnal ilmiah bahwa ternyata rata-rata orang itu sudah oleskan sunscreen tapi jumlahnya kurang cukup, malah karena tadi jumlahnya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Dari penelitian itu malah sekitar 20-50% saja Kang Ardi dari yang seharusnya 100%. Gitu udah oles nih, tapi
karena tadi kurang jumlahnya kurang Pak, kurang sesuai, jadi malah berkurang nilai SPF-nya gitu. Oh, itu ngaruh juga. Ngaruh. Jadi kalau misalnya pakai acuan jari untuk wajah sama leher depan leher belakang tuh dua setengah buku. Jadi parejalkeun dia Kang Ardi ya dikeluarin. Nah sekitar 2,5 buku. Gitu. Kalau misalnya hitungan pakai sendok teh 1 sendok teh itu untuk wajah dan leher depan dan leher belakang gitu. Kalau tangan 1 sendok teh. Kalau kaki 1 kaki itu 2 sendok teh. Kalau badan depan 1 sendok teh, belakang gitu biar gampangnya ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kurang tadi jadi berkurang nilai SPF-nya gitu. Misalnya harusnya 30 malah ternyata cuma 20%, 20% dari 30 kan jadi cuma 6 SPF-nya berkurang. Padahal udah oles lah, kok masih misalnya masih kena sunburn misalnya, masih ternyata ya karena kurang pengolesannya dan tadi misalnya tidak diulang setiap 2 jam begitu kan. Oh, karena itu tadi tidak diulang setiap 2 jam dan jumlahnya kurang misalnya gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, ternyata memang benar-benar harus diperhatikan ya dalam pemakaian tabir surya itu. Barusan dokter juga menyampaikan hal seperti demikian, dan juga cara memilih tabir surya pun benar-benar harus tepat. Karena kalau misalkan kita tidak tepat juga nanti ya yang jadi kendala ke kitanya sendiri ya dok ya. Iya Kak Ardi. Kalau udah kena bercak hitam kan lebih susah penanganannya. Mending mencegah kan, kalau istilah di kesehatan mah lebih mencegah daripada mengobati gitu. Siap. Oke dok, ini sudah ada yang bertanya dok, kita ke pertanyaan dulu ya. Itu baru 5 pertanyaan loh dok ya, sensitif dulu. Baik, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Saya wanita usia 22 tahun, saya ingin bertanya tentang bagaimana langkah yang tepat dalam menangani masalah kulit kaki saya yang burikan sama bopeng. Letaknya hanya di bagian kedua betis saya, namun hal ini cukup mengganggu karena sudah lama juga sih. Kulit saya cenderung putih. Akibat burik bopeng ini membuat kulit saya jadi terlihat begitu kusam. Sebelumnya zaman SMP saya sering berenang, namun masa itu belum paham dengan penanganannya seperti apa. Apakah kulit saya bisa kembali seperti semula dok? Terima kasih di Biangla 3000. Terima kasih, sama-sama. Jadi burik, kalau bahasa Sunda hurik ya, putih kusam. Nah, kenapa bisa jadi hurik itu? Jadi itu tanda kalau kulitnya kering itu berarti. Kalau misalnya tanda kulit sehat itu dia glowing gitu ya, glowing alami, bukan berminyak tapi glowing, tidak kusam, tidak hurik gitu. Nah, tanda hurik itu berarti apalagi memang sering daerah betis ini kulitnya kering. Bagi pada orang-orang tertentu yang punya kecenderungan genetik. Misalnya ada keturunan memang ada faktor genetik. Ada kulit kering itu. Oke. Udah mah misalnya ada dari faktor genetik kulit kering, misalnya kemudian gaya hidupnya juga kurang sehat, misalnya kurang minum, kemudian tidak memakai pelembab, terus juga pakai sabun yang kurang tepat gitu. Jadi kalau pada Mbak ini pertama dari sabun dulu, untuk ganti sabun dulu. Nah, pakai sabun yang berpelembab. Ada sabun kan macam-macam, ada antiseptik, ada sabun dengan pelembab. Nah, pilihlah sabun dengan pelembab. Kemudian untuk setelah mandi, oleskan pelembab langsung. Bagusnya 3 menit setelah beres mandi itu langsung oles. Jadi dalam keadaan kulit masih cenderung basah tuh lebih bagus, malah penyerapan pelembab lebih baik seperti itu. Dengan rutin memakai pelembab, kemudian tadi juga ganti sabun yang memakai pelembab itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan teratasi keluhannya. Nah, untuk bopeng ini juga awalnya akibatnya karena kulit kering tadi. Kulit kering, otomatis kalau kering itu pasti akan ada sensasi gatal. Kalau kulitnya lembab itu tidak akan terasa gatal. Nah, kalau kulit kering pasti akan gatal, digaruk jadi luka, jadilah bopeng gitu. Kalau udah bopeng kan lebih sulit untuk, walaupun bisa ditangani nanti dengan krim-krim khusus untuk menghilangkan dari bekas bopengnya seperti itu. Jadi pertama tadi ganti sabun, pakai pelembab, konsumsi air lebih banyak begitu. Seperti itu. Apalagi konsumsi air ya? Air minum, apalagi misalnya sering di ruangan ber-AC seperti ini, itu kulit akan lebih kering begitu. Oke. Seperti itu. Siap. Jadi itu ya Biangla 3000 ya. Jadi banyak makan air, ada banyak air. Minum air, kemudian ganti sabun tadi pakai pelembab. Ganti sabun yang berpelembab. Yang misalnya ada pelembabnya. Ya. Begitu. Itu cara nyari sabun. Pak, bade meser sabun wae pelembabna. Kumaha Untuk bisa nggak bisa bilang merek di sini. Kalau mau konsultasi langsung. Konsultasi langsung aja boleh, bisa ya ke SIH ya. Enggak, maksudnya gini dok, apakah nanti kalau kan sekarang udah zamannya supermarket lah ya. Nyari sabun, ini sabun ini ambil satu, dilihat dulu.
intergennya. Ya, komposisinya. Nah, di situ ada unsur pelembab boleh gitu. Kalau enggak ya dicoba. Nah, coba kalau misalnya abis mandi malah jadi keset, itu teh tanda malah berarti kulitnya jadi kering. Justru malah bagus itu abis mandi kulit kita teh terasa lembab. Nah, itu yang bagus, berarti sabunnya cocok gitu. Tapi kalau malah jadi kulit jadi kaku, jadi terasa keset kering, nah itu berarti sabunnya mengeringkan kulit, nggak cocok gitu. Oke. Dok, nah ini berhubung dokter udah ngomongin ke arah mandi mau lepas tina cuci rambutnya. Dok, di spesialisasi dokter kalau misalkan tentang rambut muncul ketombe, nah itu ada juga bisa nggak bisa kan? Nah ini mah Ardi yang nanya. Gini dok, pada produk-produk tertentu gitu kan, produk-produk tertentu Ardi mandi nih, pakai sampo gitu kan, udah beres sampo bersih-bersih dan sebagainya seperti biasa. Pas begitu di kantor, aduh kok gatal ya. Pas gitu dok, tombe murudul. Padahal sebelumnya nggak seperti itu gitu loh. Loh kok murudul sih? Wah, ini sampo teh cocok. Dah selesai. Besoknya beli gitu ya. Beli lagi sampo yang lain. Coba dulu sampo sachet tuh. Biasanya sampo A gitu ya, sampo C ya saya pakai. Set pakai. Besoknya aman dok, nggak ada. Nah ini kok bisa begitu dok? Bisa, ada pengaruh. Apakah memang si ketombe ini muncul karena hal-hal tertentu, tiba-tiba kemudian saya ganti sampo, seketika langsung hilang ketombenya? Kok orang-orang kayaknya lama banget gitu? Nunggu laki ya ketombeannya turun. Nah itu gimana dok? Kan, nah itu jadi ketombean pada rambut itu kalau diagnosis ilmiahnya itu namanya dermatitis seboroid, Kang Ardi. Okay. Nah, itu ada faktor keturunan. Terus tadi juga dari shampoo kurang cocok bisa, Kang Ardi. Nah, untuk derajatnya juga macam-macam beda keparahannya. Kalau Kang Ardi mungkin derajatnya masih ringan. Jadi begitu ganti shampoo udah yang cocok sembuh. Ada yang lebih berat. Nah, itu harus ditambah obat-obat khusus gitu. Ada obat yang dioleskan ada untuk menangani si ketombenya tadi, begitu Kang Ardi. Oke, siap. Ini dari pemilik nomor 6023. Halo dokter, saya mau bertanya dulu dok, saya pakai sabun muka untuk memutihkan, tapi kenapa jadi panas ya dok, terus merah-merah gitu, dan kenapa dok? Apa itu nggak cocok di muka saya atau bagaimana? Tolong penjelasannya dokter, hatur nuhun. Nah itu tandanya. Tanda cocok itu tadi berarti aman nyaman kita pakai. Nah kalau udah bereaksi kayak gini ya berarti tidak cocok, jadi iritasi ini si kulitnya. Jadi iritasi. Ya kalau udah kayak gitu jangan dilanjutkan. Kalau misalnya sampai panas merah gini harus langsung di stop. Malah harus dibantu dengan misalnya krim-krim oles untuk meredakan merahnya begitu. Jadi kalau kayak gini ya berarti tidak cocok. Jadi ada bahan yang mengiritasi di sabunnya, yang kan karena kondisi tadi kan kondisi kulit setiap orang beda kan. Ada yang kering berminyak, kombinasi, ada yang normal. Nah biasanya orang-orang tadi dengan kulit yang kering itu lebih sensitif gitu sabunnya. Malah orang kulit kering itu tuh sabunnya harus yang khusus tadi, sabun berpelembab gitu, sabun ada bahannya yang mengiritasi aja jadi reaksi kayak gini gitu. Oh ini tuh jadi bereaksi gitu kan? Bereaksi, ada bahan yang mengiritasi kulit begitu, makanya jadi harus di stop itu kalau udah kayak gitu. Oke. Jadi harus di stop ibu bapak. Awalnya terapi penanganannya stop dulu gitu, stop langsung. Kalau misalnya 1-2 hari tidak perbaikan langsung berobat saja, nanti biasa kita berikan obat yang dioles untuk meredakan iritasinya. Nah itu dia, jadi nanti diberikan oleh dok. Kalau misalkan seperti ini perlu konsul nggak? Kalau misalnya terus menerus harus konsul ya. obat ya. Nah ini kalau terus menerus terjadi yang seperti demikian, SPM ini takutnya nanti berpengaruh terhadap kesehatan kulit Anda. Iya. Ada baiknya Anda bisa konsul langsung ke Dr. Yuli Wulansari, SPDP. Beliau bertugas di Rumah Sakit Intan Husada itu jadwalnya Senin, Selasa, dan Kamis. Saya lagi bertugas di Rumah Sakit Intan Husada itu di Senin, Selasa, dan Kamis jam 14 sampai dengan jam 15.30. Untuk pendaftaran polikliniknya bisa di 0812 11 11 5272. Ini sekali lagi untuk Mitra SPM semuanya ya. Gak cuman Anda saja yang berkonsultasi melalui layanan WhatsApp. Anda boleh catat ya, ini nomor 0812 11 11 5272. Jadi layanan pendaftaran poliklinik itu untuk semuanya. Jadi ketika Anda mau konsul tentang apapun, Anda boleh bisa ke sini ya, ke Rumah Sakit Intan Husada dengan nomor pendaftaran polikliniknya di 0812 11 11 5272. Itu langsung WhatsApp bersama dengan adminnya ya. Jangan ngajak kenalan ya. Awas itu mentang-mentang ada nomor disebarin kayak begini, ngajak kenalan repot urusannya tuh, nggak boleh ya. Luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya ini ngelihat
Kan ada nih DP-nya kan ada ya, Dokter Yuli cantik begini. Bukan, itu mah nomor pendaftaran ya, oke. Atau mungkin Anda bisa ini DM Instagram Dermawan ya. Bisa simpel aja ke situ, misalkan aduh saya jauh nih dari Talegong, kalau misalnya datang dulu ke RSIH waktu dan lain sebagainya. Ya udah Anda boleh cek lah di Dermawan ya, di Dermawan ya. Di Instagram ya, Dok ya. Instagram. Nah, di Instagram Dermawan Anda boleh cek di situ. Nanti dokter akan mengarahkan seperti apa dan bagaimana. Mungkin penanganannya kalau udah benar-benar intensif, Anda mungkin akan diarahkan untuk datang ke Rumah Sakit Intan Husada ya. Baik. Dok, kita lanjut lagi nih. Dari Bianglala 3106. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dokter Yuli. Menyimak saja kalau pengalaman istri saya nih. Tapi kalau dulu saya waktu masih aktif balapan itu suka ada tabir surya khusus yang suka bawa payung sebelum start umbrella girl. Oh, iya mah kemana wae atuh. Umbrella girl atuh itu mah beda deui. Saya baru kepikiran sekarang, Dok. Mungkin arahnya ke situ ya, sebagai tabir surya dengan yang tabir surya juga tujuannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, hatur nuhun. Mohon leres kan tadi, selain sunscreen yang dioleskan untuk melindungi matahari, tadi payung, kacamata, baju yang yang sesuai. Iya. Jadi kacamata itu selain dari estetika, Metersapa memang itu ada ada fungsi yang lebih utama ya, Dok ya. Untuk melindungi mata dari matahari. Nah seperti itu ya. Kita lanjut lagi nih, ada dari Bianglala 3200. Dokter, anak saya udah 3 hari ini, Dok, mengalami keringat buntet di wajahnya, bintik merah gitu, Dok, dan merata di bagian dahinya, ada juga di leher. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi keringat buntet pada wajah? Mohon penjelasannya, Dokter, dari Bianglala 3200. Mangga. Jadi untuk keluhan seperti ini memang baiknya dilihat langsung ya, Kang Ardi. Oh, periksa ya. Karena iya belum bisa macam-macam, apalagi ini kan informasinya minimal gitu. Jadi ya bisa ke arah misalnya ini alergi gitu. Bisa tadi ada sumbatan keringat memang ada milia gitu. Jadi memang bagusnya ini dilihat langsung. Apalagi kan ini nggak ada fotonya gitu. Kalau ada fotonya mah minimal bisa saya lihat gitu. Oke. Tapi untuk Bianglala 3200 ada baiknya mungkin anaknya, dan jangan anaknya doang ya, sama ibunya ya. Masa anak-anak secara sorangan itu ya, sama ibunya ya. Bisa datang aja ke Rumah Sakit Intan Husada ya, Poliklinik Rumah Sakit Intan Husada. Anda bisa nanti langsung mendaftar di Poliklinik di 0812 1111 5272. Bisa ingin konsultasi dengan Dokter Yuli Wulansari SPDP gitu ya. Ingin konsultasi dengan Dokter Yuli Wulansari SPDP. Jadi silakan Anda bisa konsul, karena ini kalau misalkan dibiarkan begitu saja ini takutnya bahaya, Dok ya. Iya, maksudnya lebih berat. Kalau ada keringat buntet itu kumaha sih, Dok, sebenarnya? Keringat buntet teh kalau orang awam mah bintik-bintik, Kang Ardi, bintik-bintik merah. Bintik-bintik ruam. Ya, bintik-bintik merah kecil-kecil gitu. Keringat buntet. Tapi ada juga yang kayak begitu melokan ya, Dok, berem kayak begitu. Iya. Takutnya itu tuh jadi kanker kulit apa gimana ya? Nah, kalau kanker kulit tadi biasanya bercak merah, terus kelihatan pembuluh darah teh. Pembuluh darahnya kelihatan gitu. Biasanya daerah wajah dan leher yang kena matahari. Terus lama nggak sembuh gitu. Biasanya kalau iritasi biasa mah tanpa pengobatan, misalnya kalau misalnya derajatnya ringan mah sembuh sendiri. Ini mah terus gitu nggak sembuh. Oke. Gitu makin meluas, makin melebar gitu. Dokter, barusan saya jadi kepancing lagi nih. Barusan muka kena sinar matahari merah kayak gitu. Ada, Dok. Dulu saya waktu tugas di Serang, Banten ya. Ibu gubernur dulu itu kalau kena sinar matahari kok jadi merah. Lucu itu, Dok. Jadi suka gimana gitu ya. Nah, itu kenapa sih, Dok? Bisa seperti apa, memang ada kulitnya sensitif atau gimana gitu? Padahal kalau misalkan pada kondisi tertentu biasa glowing. Gitu. Jadi mungkin ya dia sedang pakai produk-produk khusus yang perawatan. Jadi kok perawatan kan jadi malah begitu, bukan? Gimana gitu? Jadi kulitnya lebih, ya itu makanya fungsi dari tabir surya itu mencegah merah tadi. Kalau misalnya udah merah gitu, ya berarti udah mulai ini harus segera. Kan tadi harus 2 jam tuh, oles lagi gitu tiap 2 jam. Kalau sampai merah gitu ya berarti udah mulai, ini kan fungsi tabir surya itu mencegah
seperti itu, mencegah merah gitu. Apalagi misalnya lagi perawatan nih, misalnya pakai krim malam, otomatis kulitnya teh lebih kasarannya teh, maksudnya lebih apa ya, lebih rentan. Nah itu fungsinya tabir surya salah satunya itu. Jadi gitu. Ya, perawatan ya. Anak-anak sih waktu saya masih liputan kan, tuh cina gara-gara diganti kueta cina mer plastik tak begitu jadi gitu. Aduh, nah, makanya saya ini jadi pertanyaan sampai kadang, sekarang. Ya, misalnya udah oles tabir surya, ternyata kurang tadi Kang Ardi kan, yang jumlahnya harusnya 1 sendok teh. Nah ternyata kurang, jadi berkurang SPF-nya yang tadi harusnya 30 bisa jadi malah jadi 6, jadi kurang, malah jadi merah gitu Kang Ardi. Gitu. Jadi jumlah reaplikasi, itu penting gitu Kang Ardi. Iya. Luar biasa. Nyambung Mitra SFM ya, karena ini saya mah bertanya tuh sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan yang pernah saya temukan gitu kan. Itu kan waktu itu saya lagi liputan gitu kan, ya papanasan lah gitu kan, jurnalistik kan, wartawan mah ada papanasan gawe nanti gitu kan. Ketika pimpinan daerah kita lagi pidato bla 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 bla, langsung. Apalagi misalnya jam 10 jam 2 tadi kalau memang itu jam segitu kalau beliau pidato itu Ibu Gubernur itu jam segitu UVB gitu. Kan lagi intensnya kencang ya merah lah jadi efeknya. Kan UVB itu lebih ke merah efeknya gitu. Bukan faktor karena operasi plastik? Untuk. Bukan. Iya. Otomatis kulit mah responnya gitu, apalagi ya yang bule-bule tuh yang jadi kan kulitnya ada macam-macam ya Kang Ardi. Kalau namanya itu skin Fitzpatrick ada 1 sampai 6. Nah, yang 1 tuh yang paling putih, yang 6 yang paling gelap. Nah, yang kalau bule itu kan responnya ke matahari itu merah. Kalau yang kulit hitam tuh lebih ke menggelap malah kena matahari teh gitu. Karena bedanya kan kalau orang bule mah melaninnya namanya teh peomelanin, warnanya kuning orange, sedangkan kalau yang kita orang Asia misalnya melaninnya tuh namanya eumelanin, warnanya coklat hitam gitu. Jadi lebih gampang hitam. Kalau yang bule mah matahari teh merah gitu responnya lebih. Dengan kata lain kita adu belajar orang Indonesia yang siga orang Korea. Dah saya anger karena faktor cuaca kan Dok ya. Cuaca, genetiknya melaninnya banyak ya, tapi ya bisa dibantu tadi dengan oles krim, dengan treatment khusus gitu. Nah, gitu ya. Jadi jangan melihat hongsingnya seperti itu gitu kan. Itu cantik jelita gitu kan, putih berseri. Tapi kita mungkin lebih cenderung ke Hailberry. Saya suka tuh sama Hailberry. Hailberry kulitnya tuh gelap gitu, tapi glowing. Nah gitu, makanya lebih bagus teh kulitnya glowing, sehat, bukan putih gitu. Bukan itu kayak contohnya misalnya kalau artis Halle Berry ya, kulitnya glowing gitu. Jadi kalau Abi mah nyebutnya teh lemet gitu Dok, lemet. Lunyu gitu. Jadi mantap gitu kan, kayak begitu. Terus Alicia Keys. Alicia Keys. Ya, kayak gitu kan, itu kulitnya gelap juga kan, tapi sehat gitu. Kulit itu sehat gitu. Penting. Nyambung deh jadi Michael Jackson ya. Almarhum Michael Jackson. Kenapa bisa jadi putih? Ya kan katanya ada bilang. Katanya. Bilang vitiligo katanya. Ada kan penyakit yang namanya vitiligo. Ada nggak penyakit? Corob. Oke, vitiligo alias corob itu ditanamkan di kulit manusia supaya jadi putih? Nggak ada. belum. Berarti dengan kata lain itu? Kenapa? Berarti dengan kata lain Michael Jackson itu sebenarnya? Nah itu vitiligo terus ada terapi yang jadi sekali yang diputihin ada zat. Gitu. Ya sama. Ada. Oke. Saya pernah punya teman juga. Itu malah nggak bagus karena kan justru kita harus bersyukur sebagai orang Asia dibandingkan orang Eropa, karena kita kan tadi tipe Fitzpatrick 3 sampai 6, melaninnya lebih tinggi, eumelanin. Itu fungsinya melanin teh tabir surya alami lah. Jadi si melanin itu dia nyerap sinar matahari Kang Ardi. Melaninnya khususnya melanin yang kita yang orang Asia coklat hitam. Itu si melanin itu fungsinya menyerap sinar matahari. Sinar mataharinya terus sinar matahari itu kalau kena ke kulitnya menghasilkan radikal bebas Kang Ardi. Nah, si melanin itu dimakan radikal bebasnya sama si melanin. Justru harus bersyukur. Tadi mencegah. Item manis sehat yang penting kan. Jadi mencegah tadi penuaan dini, cegah kanker. Makanya kalau orang bule atau orang Eropa itu lebih malah lebih rentan. Lebih rentan terhadap karena melaninnya kurang tadi. Melaninnya kurang. Makanya dia doyan berjemur tanpa pakaian. Nah, gitu kan, karena pengen kayak kita, malah kan orang bule teh pengen tanning. Malah khusus mereka teh punya khusus alat masuk ke dalam supaya jadi tanning gitu. Hari kita pengen putih gitu ya. Sekarang Dok, kalau begitu Dok, kalau begitu ada bisa dibenarkan nggak kalau misalkan ada idiomisasi
bahwa kulit berwarna itu jauh lebih bagus ketimbang kulit nggak ada warnanya. Ya bisa maksudnya ya ada plus minus lah. Ya kan manusia mah kan tidak selalu ini ya rumput hijau rumput tetangganya selalu ya sebenarnya harus bersyukur kita dengan kulit berwarna itu lebih tadi karena dari kandungan melaninnya gitu, jadi lebih rentan lebih terlindungi lah dibandingkan dengan yang kulit putih. Dengan kata hal lain, kalau orang yang kulit hitam itu jauh lebih bagus, lebih melaninnya lebih tinggi. Yang kulit hitam? Iya, yang kulit hitam. Kayak orang Papua. Cuman nilai negatifnya atau nilai minusnya misalnya lebih gampang hitam, jadi lebih gampang hitam. Karena melaninnya udah tinggi, begitu kena matahari bereaksi hitamnya lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang kulitnya jenisnya lebih putih gitu. Oke, luar biasa. Dari 2888, selamat pagi dokter, tanggal 3 kemarin lalu saya suntik TT2. TT2 itu apa ya? Setelahnya saya mengalami gatal-gatal seperti alergi seluruh tubuh dan semakin banyak ketika malam hari sampai hari ini. Tetapi ketika suntik TT1 saya tidak mengalami gatal-gatal, dok. Sudah saya coba minum Alerfed tapi tidak berkurang sehingga saya hentikan. Bagaimana ya, dok ya tentang itu? Kalau kayak gini takutnya alergi, takutnya tambah luas, lebih baik langsung ini aja kalau kayak konsul gitu. Ya? Langsung berobat ya. Udah konsul ya, datang ke RSIA. Karena reaksi alergi kita bisa tidak terjadi langsung setelah ini, bisa setelahnya gitu kan, tadi ini setelah suntikan kedua. Jadi lebih baik langsung konsul saja, takutnya lebih kalau alergi obat tuh salah satu jenis kegawat daruratan di bidang kulit gitu. Ada yang nanti takutnya lebih parah malah bermasalah. Itu yang lebih ada alergi obat tuh yang lebih parah tuh misalnya nama kelainannya tuh Steven Johnson, itu sampai mata merah, kulitnya melepuh gitu. Oke. Jadi harus lebih baik segera konsul saja, segera diperiksa. Segera diperiksa. Apalagi ini kan setelah minum obat tidak berkurang gitu. Seperti itu ya. Ini ada dari Biang Lala 3106. Aya Kang Haji orang Sunda oge anu kulit wajah Korea mung kulit beheung Afrika. Tama cara bulan tuh 316 parupa wae 316 ya. 3019 Assalamualaikum dokter ari kokoloteun akibatina naon dok? Punten bahasa Sunda da dokter lagi ngomong bahasa Sunda. Mohon. Lah tadi kan kekoloteun atau istilahna hunung teh ya. Tadi ada saya ini faktor genetik. Terutama tadi melasma atau bahasa kedokterannya melasma itu rentan pada jenis-jenis kulit Fitzpatrick 3-4 ya kita ini. Itu faktor genetik ras tertentu. Terus faktor hormon. Nah, ada contohnya misalnya lagi hamil malah jadi kokoloten, yaitu karena faktor hormonal. Atau misalnya pakai kontrasepsi yang hormon seperti pil, suntik, itu bisa jadi kokoloten. Nah, itu faktor nih satu lagi yang paling ini matahari itu balik lagi memperparah gitu. Jadi untuk biar tidak nambah hidung gitu, biar tidak nambah luas, pakailah sunscreen gitu dan disertai nanti perawatan khusus untuk mengurangi bercak hitam. Faktor U bisa. Iya. Saya melihatnya begini. Cucu saya kulitnya ini lemes gitu ya. Hari pas saya ngaca, jadi area nuharani coklat gitu loh. Itu apa itu dok? Pigmentasi yang berkurang apa gimana itu? Iya, jadi itu kalau pigmen itu lebih dari matahari justru Kang Ardi tadi. Ada memang tapi lebih nomor satu mah matahari, tetap balik lagi ke situ. Jadi kayak kita misalnya di mobil tadi kan, walaupun di mobil tertutup kan tetap ada kaca yang tadi saya bilang UVA itu tetap bisa masuk ke kaca. Apalagi si UVA mah kan terus-terusan dari pagi sampai sampai terbenam itu. Beda sama UVB. Itu nggak kerasa, itu bisa bikin bercak hitam. Atau di rumah misalnya kan ada jendela, matahari tetap bisa masuk. Jadi walaupun di rumah manusia tetap pakai sunscreen gitu kan. Gitu. Geningan. Sampai seperti demikian ya. Luar biasa. Dokter, baru 5 pertanyaan, saya masih punya 4 pertanyaan ke depan karena banyak yang nge-WhatsApp, jadi saya bacain WhatsApp dulu lah. Tapi sekarang pas saya lihat waktu, ternyata sudah jam 11 lewat. Enakeun Meter CPM ngobrol sama Dokter Yuli ini luar biasa ya, alhamdulillah. Seperti halnya waktu pertama kali saya dialog interaktif sama beliau ini, tak langsung gitu kan, dan alhamdulillah banyak pengetahuan yang kita dapat dok ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah. Amin. Dan insya Allah ini adalah, saya yakin sekali ini akan menjadi pahala dok. Amin. Untuk lebih mendekatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, ridha Allah, alhamdulillah. Amin. Baik,
Mudah-mudahan juga dokter segera mendapatkan jadwal kembali untuk dialog interaktif, baik dari IDI atau mungkin dari RSCA ya dok ya, biar kita bisa kupas lagi nih yang lain ya. Ya, lebih jauh lagi tentang kesehatan kulit yang begitu penting sekali Mitra FM ya, alhamdulillah. Baik dokter, untuk closing statement mangga silakan. Iya, jadi untuk closing statement, pakailah tabir surya sejak dini tadi ya, minimal malah bagusnya dari bayi, dari usia di atas 6 bulan. Pakai sejak dini, pakai dengan tepat, dengan dosis yang tepat, kemudian sunscreen yang tepat gitu. Jika memang masih bingung, boleh langsung konsultasi pada bagian kami kulit dan kelamin di RS Intan Husada. Baik, luar biasa, terima kasih Dr. Yuli Wulansari SPDP, spesialis kulit, dokter spesialis kulit, spesialis dermatologi, venereologi di Rumah Sakit Intan Husada ya, atau dokter spesialis kulit dan kelamin ya, di Rumah Sakit Intan Husada. Alhamdulillah Mitra FM, sekali lagi kami sampaikan untuk bisa periksa atau mungkin Anda ingin berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Yuli Wulansari SPDP, Anda boleh datang pada hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 14 sampai dengan jam 15.30. Dan Anda juga bisa melakukan pendaftaran di polikliniknya di 0812 1111 5272. Sekali lagi, pendaftaran di poliklinik Rumah Sakit Intan Husada, Anda bisa bertemu langsung dengan Dr. Yuli Wulansari SPDP pada hari Senin, Selasa, dan Kamis jam 14 hingga jam 15.30. Anda boleh telepon atau WhatsApp ya, bukan telepon, WhatsApp di 0812 1111 5272. Terima kasih atas perhatian Anda Mitra FM. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita di Ruang Kesehatan bersama saya Ardi Wiguna dan Rumah Sakit Intan Husada, yang kebetulan pada hari ini hadir langsung Dr. Yuli Wulansari SPDP, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Intan Husada. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.